Terus ini kan lagi masa-masa pandemi nih Mas. Ini dari Mas Arif sendiri itu berasa nggak sih Mas di usahanya di Kanu Solution? Berasa mas, berasa banget. Jujur berasa. Ya Oh, banyak hal, banyak hal terjadi. oke. Kalau Ya kalau dari sisi usaha ini Mas, apa namanya? Sebenarnya kan si pandemi ini ada di mana di China itu mulainya sudah dari tahun lalu kan ya. Itu sebenarnya kita bisa predik nggak sih Mas? Itu oh ini nanti akan ngimbas ke kita ke Indonesia itu sebenarnya kita bisa predik itu. bisa sih mas, sebetulnya bisa. Bisa itu sih sebetulnya sudah bisa jauh kita lihat dari tahun sebelumnya. Cuman memang dampaknya itu cukup besar dan dampaknya ini apa ya istilahnya efek dominonya itu terlalu cepat terjadi dan untuk perusahaan-perusahaan yang reserve cash flow-nya itu nggak terlalu besar, mungkin seperti perusahaan saya, ya mungkin sangat berpengaruh seperti itu. Apalagi kita kan uh, banyak ada beberapa dari customer kita pun yang juga terdampak. Mereka akhirnya terpaksa harus delay payment atau mungkin deferring, mereka harus menunda pekerjaan dan sebagainya yang ya investnya juga jadinya ke cash flow. Tapi itu memang itu sudah resiko sih, itu sesuatu yang saya harus ketika seseorang terjun ke dunia usaha ya dia harus siap. Ya siap gitu ya. Terus kalau ini ada kiat-kiat khusus ya dari Mas Arief untuk apa ya untuk menghadapi mungkin kan ada juga Wikosan yang sekarang mungkin usaha juga tapi nggak di tekno tapi mungkin ada kiat-kiat khusus yang bisa disarankan ke teman-teman nggak Mas bagaimana apa ya menanggapi ini di situasi seperti ini. Dasar bahwa ketika kita usaha itu sebetulnya kita tuh niatnya tidak hanya ingin untung sendiri, tapi juga ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama. Kalau memang kondisinya susah, ngomong aja, nggak usah ditahan, seperti itu, nggak usah ditahan. Nah, jadi nggak usah gengsi, nggak usah sungkan, nggak usah malu, ngomong aja ke karyawannya bahwa ini kondisinya seperti ini. Ya. Bagaimana ya resikonya kalau kondisi seperti ini adalah seperti ini. Dan juga sama ya, dalam kondisi seperti ini kita harus saling bantu, saling support dan saling mendukung. Tidak hanya kita kepada karyawan, tapi juga kita kepada peer kita, kepada kolega usaha kita. Jujur saya nggak apa ya istilahnya, saya nggak sungkan ngomong ke teman saya, misalnya sekarang kondisinya lagi susah, kayak gitu. Aku minta tolong sampean bayar di muka, gitu. Tak kurangi harganya, tapi sampean bayar di muka. Yang penting saya ada cash flow masuk dulu agar. Ini ada yang nanya nih Mas ke Mas Arief dari Mbak Susi. Boleh tahu Mas Arief memulai eksekusi ide ketika usia berapa? Sudah agak tua sih ya. Saya buka usaha pertama itu tahun 2007. 2007 itu usia saya berapa ya? 27 tahun. 27 ya Mas ya. Jadi lagi semangatnya sebenarnya situ kan nggak suka sama ikut orang terus akhirnya bikin sendiri ceritanya begitu mungkin. Dan di usia 27 itu sebenarnya masih ini ya masih apa namanya di usia yang benar-benar mature dan berani mengambil keputusan itu ya. Ya. Tapi di usia 2007 itu saya saya memang sempat keluar, tapi kemudian saya masuk lagi. Jadi itu test the water lah bisa dibilang. Test the water. Baru betul-betul saya memutuskan, ya wes aku tak nekat betul itu di umur 30 tahun. Saya tahu banyak orang sekarang yang kepingin begitu lulus pengen langsung punya usaha sendiri mungkin seperti itu ya. Benar-benar. Lebih baik sih aktif dulu mungkin di kenal satu aktif dulu untuk mengetahui bagaimana sih sebuah
corporate itu dijalankan, atau mungkin kalau nggak corporate mungkin bagaimana sih sebuah usaha itu dijalankan. Ini apa ya, kalau pandemi ini, COVID ini agak sedikit berbeda karena satu dia kesehatan, dan yang kedua dia bagaimanapun juga merubah cara hidup kita, jadi merubah cara hidup kita. Betul kan ya, jadinya kita semua jadi, tapi kita semua jadi paling nggak jadi paham bagaimana remote. Sisi baiknya mungkin itu ya. Dan efek imbas dari ekonominya pun juga mungkin akan cukup panjang. Kalau saya sih melihat mungkin saya sih melihatnya sih Mas ya, jujur untuk Indonesia mungkin recover-nya masih cukup lama Mas. Kalau kita mau normal lagi seperti sebelum pandemi ya, seperti pada tahun 2018, tahun 2019, itu mungkin masih cukup lama. Tapi jujur karena COVID ini malah sebetulnya ada banyak potensi yang bisa digali oleh banyak orang. Nah, beberapa potensi itu apa ya, istilah new normal itu kan merubah cara kerja, dan kalau kita bisa menjustifikasi ide itu melakukan itu, maka itu bisa dihitung menjadi sebuah peluang. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tinggal bagaimana kita mensikapinya seperti itu. Bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang seperti ini. Banyak orang yang kemudian jadi krisis itu karena mereka nggak yakin kan, mereka nggak tahu ini mau sampai ini harganya ini mau berapa gitu. Ya, kayak pengusaha itu kan mereka lebih condong, ya wis lah misalnya dolar 20.000 ya wis, yang penting 20.000 loh ya, nggak dari selawe, nggak dari 15 gitu, karena itu apa yang harus mereka lakukan kan. Ya sama seperti sekarang ini banyak sekali hal-hal yang pasti gitu kan. Misal ya sekarang kita memperkirakan 3 bulan, tapi ternyata nggak 3 bulan. Saya ngomongnya sih ya mungkin cukup lama ini bisa recover, karena ya itu tadi banyak sekali ketidakpastian, sehingga banyak orang itu lebih berhati-hati. Bagi mereka ketika mereka mau melakukan usahanya, mereka jalankannya dalam minimum skill. Mereka jalannya ini di sisi yang lebih kecil aja gitu. Jadi yang punya uang mereka akan nyimpen sebanyak mungkin, jalan aja sesedikit mungkin seperti itu. Yang nggak punya uang ya tambah susah. Nah, terima kasih Mas Arief, ini sesinya semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Ya ini benar-benar benar-benar kita juga berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan semua pelaku usaha, wikupreneur dan semua wirausaha yang ada di Indonesia bisa recovery kembali dan bisa kembali lagi seperti normal. Walaupun itu normal yang lama atau new normal, semoga tetap tercapai si level normal tersebut. Terima kasih Mas Arief waktunya. Nanti kita sambung lagi dengan sesi yang lain. Ya, maaf. Selamat terus dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, terima kasih Mas Arief waktunya. Enggak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.